Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Five of Wands. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 5 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kamu saat ini, selama ini. Kalau dikatakan saat ini, lagi ada masalahnya, ya benar. Selama ini begitu banyak problemnya, ya benar. Tidak dapat dipungkiri loh, bahwasanya kamu uh, adalah orang-orang yang terpilih kalau aku katakan. Kenapa? Kamu termasuk orang hebat. Banyak yang membenci kamu, banyak yang ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ya, dan kamu sendiri. Tetapi mereka begitu banyak. Namun, ketika mereka begitu banyak sekalipun, mereka tidak akan mampu untuk menjatuhkan kamu di sini. Dan terbukti, hingga saat ini, hingga detik ini, kamu masih tetap bisa berdiri. Ya, kamu masih mampu untuk tetap bertahan. Berarti kan memang itu cukup menunjukkan bahwasanya kamu orang-orang pilihan. Ya. Nah, satu hal yang mungkin harus kamu pahami terkait dengan orang-orang yang mungkin bisa saja iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Berarti kehidupan kamu jauh lebih baik daripada kehidupan mereka. Ya. Semakin banyak orang yang membenci kamu, semakin banyak orang yang iri terhadap kehidupan kamu, maka sebenarnya jalan keberuntungan kamu, kesuksesan dan juga keberhasilan kamu itu akan terbuka lebar. Jadi itu sisi positif yang sebenarnya bisa kamu ambil. Itu cukup menunjukkan dong bahwasanya kamu lebih baik di dalam segala aspek. Nah, sebenarnya dari kartu kedua ini ya menggambarkan tentang bagaimana nantinya ya, setelah mungkin orang-orang yang coba untuk menghancurkan kehidupan kamu, orang-orang toksik inilah ya, itu gagal. Maka keberhasilan akan kamu peroleh, ataupun ketika ini semua dapat kamu lewati dengan baik, maka ini yang akan kamu dapatkan. Kelimpahan materi rezeki. Semakin kamu sukses berhasil, maka mereka bakal semakin kepanasan. Ya, semakin menderita. Tetapi ketika kamu semakin menderita, down, pesimis, berputus asa, maka mereka bakal senang. Jadi disinilah kamu harus menunjukkan hal yang lebih baik, terbaik, dan paling baik di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Tunjukkan bahwasanya kamu bisa. Ya, dan kamu memang bisa untuk menghadapi mereka, teman-teman. Oke. Nah, kemudian aku punya wow. Aku punya 9 cangkir di sini. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup dan sangat menggambarkan ya tentang keberhasilan kamu untuk menaklukkan segala hal tantangan yang mungkin cukup besar.
keberhasilan, kehidupan yang lebih mapan. Jadi nikmat mana lagi kau dustakan teman-teman ketika pada akhirnya apa yang menjadi tujuan besar di dalam kehidupan kamu itu akan kamu capai dengan cukup sempurna. Jalan keberuntungan kamu akan terus terbuka lebar teman-teman. Apa yang menjadi harapan, keinginan, impian kamu, ya itu semua akan tercapai, terwujud lah, ya. Dan termasuk orang-orang yang iri dengki, yang suka mengusik, mengganggu kehidupan kamu. Kamu akan melihat sebuah karma itu akan segera terjadi kepada mereka. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, ya, keuangan ataupun rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini? Aku punya The Moon. The Moon ini kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Ya, ada indikasi bahwasannya mungkin keuangan kamu saat ini lagi nggak stabil, teman-teman. Ya, keuangan kamu bisa jadi lagi banyak kebutuhan, ya. Kemudian banyak pengeluaran. Bisa jadi pendapatan juga berkurang, income berkurang. Ya, jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu nggak balance. Oke, kita akan lihat dalam pekan ini, ya, teman-teman. Apakah kamu berpotensi keuangan kamu akan bisa lebih baik? Aku punya The Emperor. Nah, The Emperor ini muncul hadir, ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang bakal mapan. Lagi dan lagi seperti itu. Kehidupan yang bakal lebih baiklah secara ekonomi, teman-teman. Berarti kan memang ada sebuah indikasi, potensi, dan peluang bahwasanya ekonomi kamu akan membaik dalam pekan ini. Akan stabil dan bahkan ya nggak menutup sebuah kemungkinan akan berlimpah ruah. Kenapa? Aku punya Ace of Pentacles soalnya, teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh rezeki yang sangat berlimpah ruah. Ya, rezeki nomplok, rezeki dadakan. Bisa jadi kamu akan mendapatkan dana hibah, bisa jadi kamu akan mendapatkan warisan besar. Ataupun rezeki tak disangka-sangka. Ya, jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, apa sih yang tidak mungkin, teman-teman? Maka kun fayakun. Seolah-olah memang jalan kerezekian kamu nanti itu benar-benar terbuka lebar. Ya, amin ya. Semoga keuangan dari teman-teman Aries dalam pekan ini bisa terus lebih baik, semakin baik, ya, dan semakin berlimpah. Amin. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga, ya. Aku punya Nine of Pentacles, Two of Pentacles, dan aku punya Two of Wands. Oke, 922 teman-teman. Jadi memang dari ketiga kartu ini kalau melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, ya, mungkin ada beberapa masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Aries. Ya, tapi ya itu tadi ya teman-teman. Namanya masalah di dalam rumah tangga sesuatu hal yang biasa. Ya, tapi bagaimana caranya agar kamu bisa melewati hal-hal tersebut, ya tentu dengan kesabaran. Oke. Setiap masalah selalu ada sebuah solusi dan jalan penyelesaiannya. Yang paling penting bagaimana caranya agar kamu bisa kembali menjalin sebuah komunikasi yang baik. Maka ketika hubungannya sudah baik, kehidupan kamu akan juga membaik dari rezeki dan lain sebagainya. Ya, kehidupan yang lebih harmonis. Oke. Next. Poin berikutnya teman-teman. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran, ya. Aku punya Five of Pentacles. Kemudian aku punya Eight of Cups dan aku punya Four of Wands. Oke. Mengenai tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu saat ini dan nanti, ya teman-teman. Kalau dikatakan
Selalu saja keegoisan yang membuat hubungan kamu menjadi nggak stabil, ya itu selalu terjadi memang. Namun, hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu adalah sesuatu hal yang bakal mengejutkan. Sangat-sangat mengejutkan ketika ya, apa yang mungkin sudah kamu korbankan, kamu perjuangkan, itu akan berbuah manis. Ya, walaupun memang awal-awalnya eh, cukup menyakitkan ya, proses untuk lebih saling kenal satu dengan yang lain teman-teman, karena keegoisan masing-masing sih kalau aku katakan. Tetapi potensi kamu akan berjodoh itu cukup terbuka lebar teman-teman ya. Jadi semangat nih untuk teman-teman Aries yang lagi berpacaran ya, semoga apa yang menjadi harapan kamu ya kan bisa lebih komit, bisa ke jenjang yang lebih serius ya, itu bisa tercapai. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Six of Pentacles, ada Two of Swords, dan aku punya Knight of Cups. Wow. Ada kabar baik teman-teman, ya. Kehidupan kamu akan jauh lebih baik, seimbang, stabil, ada kelimpahan materi rezeki, kamu akan sukses, ya. Ketika kamu sukses, disitulah jodoh akan segera datang kepada kamu. Tetapi aku melihat ada dua energi yang bakal datang di sini. Energi pertama yaitu seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu dan dia akan kembali datang ya, mengemis, menjalin komunikasi, ya meminta maaf kepada kamu, teman-teman. Nah, ternyata yang aku lihat di sini adalah terkait dengan sebuah kepalsuan, ya, manipulatif dia nih. Jadi pesan semesta untuk kamu, kamu harus memproteksi energi itu, ya. Dan kemudian energi baru yang aku lihat, energi baru yang akan membawa sebuah perubahan ataupun kebahagiaan untuk kamu, teman-teman. Jadi bukan energi lama ya. Kalau energi lama sih memang semesta ingin agar kamu memprotek itu. Tetapi energi baru, ya welcome. Ya, mungkin itulah awal kebahagiaan kamu nanti ya, teman-teman. Ketika sudah sukses, ya, berhasil gitu. Next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman? Apakah energinya positif ya? Aku punya Five of Swords, ada King of Wands, dan aku punya Three of Wands. Oke, masih ada keraguan teman-teman ya. Ragu banget, bimbang banget, takut kembali gagal, takut kembali mengalami kekecewaan. Uh, Mungkin ini adalah sebuah tantangan baru yang harus kamu hadapi ya. Artinya ketika mungkin kamu didekati oleh seseorang ataupun mendekati seseorang gitu ya teman-teman ya. Takutkan memang kegagalan kembali kamu dapatkan ketika kamu ingin berkomitmen gitu ya. Ketika kamu ingin mencari seorang yang benar-benar berkomitmen di dalam sebuah hubungan. Nah, jadi ketika masih ada keraguan di dalam diri kamu teman-teman, ya, jangan pernah memaksakan untuk terlalu cepat menjalin sebuah hubungan deh. Ya, proses dulu, kenalan dulu, ya lebih dalam tentang bagaimana energi dia yang sebenarnya teman-teman. Dan selalu ikuti intuisi kamu, ya, kata hati kamu, untuk memperoleh jawaban yang pasti. Artinya di dalam keraguan tersebut, ya, seperti ada sebuah pesan yang tersampai secara tidak langsung kepada kamu teman-teman, yang menjelaskan bahwasanya energi tersebut bisa jadi berpotensi nggak baik, ya, 50-50 deh. Ya, jadi itu pentingnya untuk lebih saling kenal. Ya, karena memang biasanya ketika ingin mendapatkan, ya terlihat baik. Ya, karena belum mengenal banget. Tetapi ketika sudah mengenal tentang bagaimana dia, ya, kamu akan melihat sifat, sikap aslinya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Aries. Aku punya tanggal 20, oke, 31, 13, tanggal 7, 23, 25, tanggal 21, 30, oke, 11, 29, 15, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.